Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Poin Ngaji. Di video yang kedua kali ini, kita akan membahas terkait soal politik, tapi kita masih tetap dalam jalur ngaji. Jadi kita bukan hanya sekedar membahas politik, tapi membahas yang terkait dengan hal-hal dalam pandangan Islam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti beberapa kebijakan Prabowo setelah ia dilantik dan beberapa pernyataannya yang mungkin menurut sebagian orang terlalu keras, tapi itu akan kita nilai dengan pandangan Islam seperti apa. Oke, seperti apakah videonya? Tonton sampai habis. Oke, teman-teman, Poin Ngaji bicara soal politik, terutama yang baru ini terjadi adalah pelantikan Prabowo sebagai presiden. Dan beberapa hari setelahnya, beliau mengadakan rapat terbuka yang mana membahas beberapa program yang akan ia adakan. Tapi sebelum itu kita tonton dulu videonya seperti apa pernyataan beliau. Program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan, segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari pernyataan beliau, yaitu yang pertama bahwa program makan gratis adalah program yang memang bagian dari rencana beliau, bahwa dia mempertaruhkan jabatannya sebagai seorang presiden terkait dengan keberhasilan program tersebut. Jadi ada dua hal yang dia sampaikan, bahwa program tersebut untuk anak-anak dan ibu hamil. Jadi teman-teman, kalau kita mendapatkan berita yang beredar pada saat masa kampanye bahwa itu untuk semua warga, sebenarnya itu juga tidak masuk akal. Tapi kalau dikhususkan seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan, maka sebenarnya itu baik karena untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil, kata beliau. Jadi dari sini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa kalau memang dikhususkan untuk anak-anak yang khususnya dalam masa sekolah, pada saat sekolah kemudian diberikan gizi yang cukup, dan juga ibu hamil yang bisa jadi kemampuan ekonominya terbatas dan diberikan makan gratis, itu sebenarnya positif. Dan beliau menyampaikan soal anggaran itu akan kita hitung-hitung. Dan yang menarik lagi pernyataan beliau bahwa kalau ada pihak yang tidak setuju yang masuk dalam kabinetnya, beliau mempersilahkan untuk angkat kaki dari kabinetnya. Dan ini masih lumrah saja teman-teman, karena terkait program, setiap pemimpin harusnya mengejar apa yang ia telah susun, dan bagi yang tidak sepakat memang ya wajarnya keluar saja. Jadi kita masih melihat ini sebagai pernyataan yang wajar, dan setiap pemimpin mungkin bisa saja seperti itu. Anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 25%, Bu, ya. Kerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN.
pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Oke, teman-teman, poin ngaji di video kali ini, Prabowo menyatakan bahwa anggaran pendidikan ini akan dinaikkan dan ini adalah sejarah pertama anggaran pendidikan tertinggi di masa beliau. Nah, kalau ini kita sangat mendukung dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan juga demikian, memberikan perhatian yang tinggi pada pendidikan karena pendidikan adalah modal paling penting untuk berkembangnya suatu bangsa. Semakin tinggi pendidikan dan semakin baik pola belajar anak-anak, itu juga akan memberikan dampak positif yang luar biasa pada negara ini. Jadi itu positif bagi kami. Jadi kemudian di video ini juga beliau menyinggung soal jalan-jalan dan kunjungan luar negeri yang selama ini banyak dilakukan oleh pejabat. Nah, ini penting sebenarnya karena banyak pejabat yang memang kita ketahui bahwa kunjungan ke luar negeri itu cenderung hanya untuk wisata saja. Tapi kalau memang itu penting untuk melakukan studi banding yang memang untuk membuat suatu program agar lebih baik, lebih tepat program yang akan dibuat, maka studi banding itu sebenarnya perlu. Jadi pertimbangannya adalah apakah studi banding yang dilakukan itu memang dibutuhkan atau tidak. Kalau hanya sekedar jalan-jalan maka sebaiknya dihindari. Nah, itu dua poin penting yang memang kita anggap sebagai sebuah pernyataan yang baik bagi seorang pemimpin untuk mengingatkan bawahannya untuk tetap patuh pada aturan dan menghemat anggaran. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengambil. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja. Oke, teman-teman, poin ngaji di video kita yang ketiga ini, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia memang terkenal dengan birokrasi yang ribet, dan beliau menyampaikan bahwa kalau menemukan hal-hal yang demikian, untuk berpikir lebih kreatif lagi, berani mengambil kebijakan baru yang bisa memperbaiki proses di birokrasi kita. Jadi semakin mudah dan semakin memudahkan masyarakat. Dan beliau menyampaikan bahwa sebagai menteri, kalau mendapatkan orang-orang yang melakukan kesalahan, maka sebaiknya dilaporkan kepada presiden dan tidak segan-segan untuk mengambil tindakan kalau memang diperlukan. Karena kata beliau dalam bahasanya bahwa kalau dia mengganggu, maka lebih baik tidur di rumah saja daripada merepotkan kita, kata beliau. Jadi pernyataan-pernyataan ini sebenarnya kesimpulan kami bahwa ini baik bagi seorang pemimpin untuk mengingatkan bawahannya, dan sebaiknya itu bisa dibuktikan nanti dengan tindakan beliau. Nah, ini akan kita lihat selama beberapa tahun ke depan, paling tidak di 100 hari pertama beliau, apakah kebijakan-kebijakan yang akan diambil sehingga bisa merubah negara ini menjadi lebih baik. Kalau ada pernyataan-pernyataan beliau yang menurut teman-teman tidak sepakat, maka silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media. Sekian dari kami, dari Poin Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.